Penangkapan Ratu Sabu Dewi Astutik membuka rahasia kelam yang baru. Dalang bisnis narkoba triliunan bukan kartel luar negeri, tapi Jenderal Polisi Indonesia berinisial T. Bisakah kebenaran ini terbongkar sebelum mereka menutup semuanya selamanya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Hembusan angin yang biasanya membawa kesegaran kini seakan membawa ketegangan, membuat bulu kuduku meremang. Aku, Ade Irawan, duduk di kursi depan mobil dinas sambil menatap peta lokasi di layar tablet. Tim kami sudah bersiaga di sekitar wilayah Jakarta Utara, dan detik-detik menuju operasi penangkapan Dewi Astutik terasa seperti menunggu ledakan yang tertunda. Sejak awal penyelidikan, Dewi tidak pernah tampak seperti wanita biasa. Namanya yang sudah santer di lingkaran narkoba lintas negara, dibalut aura dingin dan keanggunan yang membingungkan, selalu menyisakan rasa penasaran di setiap laporan intelijen yang masuk. Kini, setelah berbulan-bulan pengintaian dan pengumpulan bukti, momen itu tiba. Kami akan menghadapi Dewi Astutik secara langsung, dan aku, sebagai penyidik utama, memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan tim sekaligus keberhasilan operasi. Pak Ade, tim sudah di pos masing-masing. Suara Bribka Rahman melalui radio terdengar tegas namun syarat ketegangan. Aku menarik napas panjang. Tetap tenang. Ingat, ini bukan sekadar penangkapan. Dia bukan kurir biasa. Setiap langkah harus diperhitungkan. Fokus dan koordinasi nomor 1. Mataku menatap layar tablet yang menampilkan gambar dari kamera pengintai tersembunyi. Dewi Astutik sedang keluar dari villa mewah yang selama ini menjadi markas sementara jaringan narkoba miliknya. Gaun panjang berwarna hitam membalut tubuhnya dengan sempurna, langkahnya ringan namun penuh kewaspadaan. Aku bisa merasakan aura superioritasnya, seolah ia sudah tahu bahwa akan ada tim kami yang mengintainya. Ketika ia melangkah ke mobil mewah berwarna perak, aku memberi isyarat kepada tim untuk bergerak. Radio berdering lagi. Unit Alpha siap, suara salah satu anggota tim terdengar dari kejauhan. Unit Bravo di posisi belakang. Aku mengangguk dalam hati. Segala prosedur sudah kami persiapkan, namun tetap saja jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut gagal, tapi karena aku tahu siapa yang akan kami hadapi. Dewi Astutik bukan sekadar otak di balik jaringan narkoba ini. Ia adalah wanita cerdas, licik, dan berani, yang selalu punya trik untuk melindungi dirinya. Mobil kami bergerak pelan di belakang kendaraan Dewi, menjaga jarak yang aman namun tetap bisa melakukan intervensi kapan saja. Aku menoleh ke tim di sampingku, wajah mereka tegam, tangan siap menggenggam senjata jika keadaan memaksa. Tak ada yang berbicara, karena kami semua sadar bahwa suara sedikit saja bisa mengacaukan operasi. Saat mobil Dewi berhenti di lampu merah, aku menekankan pada diri sendiri untuk tetap tenang. Ade, ini bukan saatnya lengah. Setiap detik bisa menentukan hidupmu dan nyawa tim, pikirku. Lampu hijau menyala, dan mobil Dewi melaju menuju jalan perumahan sempit yang tampaknya menjadi tujuan akhirnya. Aku memberi isyarat kepada unit lapangan untuk bergerak, dan tak lama kemudian, tim mengerahkan kendaraan penghalang di beberapa titik. Strategi ini memungkinkan kami mengendalikan pergerakan mobil Dewi tanpa menimbulkan kepanikan di jalan umum. Begitu mobilnya berhenti di depan gerbang villa yang terjaga ketat, aku melangkah keluar mobil, menahan napas sebentar untuk menenangkan diri. Angin siang itu terasa panas, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan ketegangan yang menekan dadaku. Aku menatap Dewi dari jarak sekitar 10 meter. Tatapannya dingin, seperti menyelidik kami balik. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang seolah berkata, "Kalian pikir bisa menangkapku?" Aku menelan ludah, berusaha menahan perasaan kagum sekaligus marah. Wanita ini memang pantas menjadi otak jaringan narkoba lintas negara. Dengan isyarat singkat dari tim, kami mendekat. Aku terdengar di radio, suara tegas, "Dewi Astutik, polisi. Anda ditahan." Ia berhenti sejenak, menatap kami. Ada secercah sinis di matanya, tapi ia tidak mencoba melarikan diri.
Itu membuatku semakin penasaran. Apakah ia memang tidak takut, atau sekadar terlalu percaya diri dengan perlindungan yang dimilikinya? Ketika salah satu anggota tim mendekat untuk memeriksa barang bawaannya, aku menahan langkah. Dewi tampak tenang, bahkan memperhatikan setiap gerakan kami dengan teliti. Rasanya seperti bermain catur. Setiap langkah bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. "Ade," suara Kompol Hendra terdengar di telinga melalui radio, "ingat, ini baru awal. Yang ada di depanmu sekarang mungkin hanya permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi." Aku mengangguk, tapi di dalam hati ada perasaan tidak nyaman. Kata-katanya seperti peringatan, ini bukan hanya tentang Dewi Astuti. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Setelah prosedur standar dilakukan, Dewi akhirnya dibawa ke mobil pengangkut tahanan. Ia tetap tenang, bahkan menatap kami dengan tatapan dingin. Aku bisa merasakan aura manipulatifnya, aura yang membuat siapapun ragu, bahkan beberapa anggota tim terlihat terguncang oleh tatapannya. Mobil bergerak meninggalkan lokasi, dan aku duduk di kursi belakang, menatap wajah Dewi dari jarak dekat. Ada rasa penasaran dan was-was yang bercampur. Aku ingin tahu siapa sebenarnya orang di balik wajah dingin ini, siapa yang melindungi jaringan ini, dan seberapa dalam kekuasaan mereka. Saat kami tiba di kantor, proses penahanan dimulai. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, pemeriksaan, pengambilan sidik jari, dan dokumentasi barang bukti narkoba. Dewi tetap diam, sesekali tersenyum tipis seperti mengetahui rahasia yang tidak bisa kami sentuh. Aku menatapnya, dan sesuatu dalam hatiku berbisik, ini baru permulaan. Permulaan dari kisah yang akan mengubah pandanganku tentang hukum, kekuasaan, dan korupsi di negeri ini. Dewi Astuti hanyalah satu titik dari jaringan yang jauh lebih luas, dan aku akan menghadapi risiko besar untuk mengungkap semuanya. Begitu malam menjelang, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu neon menyinari dokumen-dokumen yang terserap, laporan intelijen, catatan operasi, dan profil Dewi Astuti. Aku tahu, besok adalah awal dari penyelidikan yang lebih dalam. Setiap bukti harus dianalisis, setiap kata yang keluar dari mulut Dewi harus dicatat dengan cermat. Aku menatap foto Dewi yang diambil dari operasi hari itu. Tatapannya masih menusuk, menantang, seperti mengatakan, "Kau pikir bisa menangkapku, tapi siapa yang menang nanti?" Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Perasaan campur aduk antara adrenalin, penasaran, dan was-was menyeruak. Tapi satu hal yang pasti, aku, Ade Irawan, penyidik polisi yang berdedikasi, tidak akan mundur. Aku akan menelusuri jaringan ini sampai ke akar-akarnya, menghadapi siapapun yang mencoba menutupinya, dan mengungkap kebenaran, meski risiko mengintai di setiap sudut. Dan disitulah aku sadar, hari ini, aku tidak hanya menangkap seorang kriminal. Hari ini, aku mulai membuka pintu ke dunia gelap yang selama ini tersembunyi, dunia yang bisa mengubah hidupku dan menguji prinsipku sebagai seorang polisi. Pagi itu, aroma kopi masih menempel di meja kerjaku, namun pikiranku sudah terbang jauh, menelusuri jejak Dewi Astuti. Duduk di balik meja penuh dokumen dan layar komputer, aku, Ade Irawan, menyadari satu hal, penangkapan Dewi hanyalah permukaan dari apa yang sesungguhnya terjadi. Setiap bukti, setiap saksi, bahkan setiap rumor yang pernah aku dengar tentang jaringan ini, semuanya harus disatukan dengan cermat. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti kegagalan, atau lebih buruk, kematian bagi orang-orang yang berani mengungkap kebenaran. Kompol Hendra masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tampak serius, namun ada secercah antisipasi di matanya. "Ade," katanya sambil menaruh setumpuk berkas di meja, "kita perlu mulai dari awal. Dewi Astuti bukan sekadar kurir. Dia otak di balik semua pengiriman ini. Setiap dokumen yang kita miliki, setiap catatan transaksi, semuanya menunjuk ke arahnya." Aku mengangguk, menyibakan berkas satu persatu. Dokumen itu berisi laporan intelijen, rekaman percakapan telepon, foto-foto pengiriman narkoba, dan bukti transfer ke rekening-rekening mencurigakan. Semua itu membentuk peta jaringan yang kompleks. "Aku sudah melihat ini," kataku sambil menunjuk beberapa dokumen. "Tapi kita harus menelusuri lebih jauh. Ada kemungkinan besar jaringan ini lintas negara, dan jika benar,
kita akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar penangkapan Dewi. Hendra duduk di seberangku. Kau benar. Dan itu yang membuat kasus ini begitu berbahaya. Menyentuh Dewi saja sudah berisiko. Tapi kau harus tahu, ada pihak-pihak kuat yang selama ini menutupinya. Bahkan beberapa pejabat tinggi polisi pun terlibat, entah secara langsung atau diam-diam. Aku menelan ludah, merasa beban yang kupikul bertambah berat. Dunia yang selama ini kupahami sebagai penegakan hukum ternyata penuh dengan celah dan manipulasi. Tapi aku tidak bisa mundur. Setiap kali aku menatap wajah Dewi kemarin, ada sesuatu yang memanggil, keinginan untuk mengetahui siapa yang benar-benar menarik benang di balik jaringan ini. Penyelidikan resmi dimulai dengan memeriksa catatan keuangan Dewi. Aku dan tim membongkar rekening-rekening mencurigakan, memeriksa setiap transaksi yang masuk dan keluar. Tidak semua bukti langsung mengarah ke individu tertentu, namun pola transaksi mulai terlihat. Ada rekening yang selalu menerima setoran dalam jumlah besar secara berkala, sementara sebagian besar keluar dalam bentuk transfer ke alamat-alamat yang sulit dilacak. Ini lebih dari sekadar narkoba, ucap Hendra sambil menatap layar. Ada pencucian uang, ada perlindungan, dan ada orang-orang yang terlalu berkuasa untuk disentuh. Aku mengangguk, sambil membuka file lain berisi rekaman telepon Dewi. Suaranya dalam beberapa percakapan terdengar dingin, penuh kontrol. Ia menginstruksikan bawahannya dengan detail, mengatur pengiriman dan distribusi, bahkan memberikan kode-kode yang tampaknya tak dapat dimengerti oleh orang luar. Tapi bagiku, setiap kode itu adalah kunci untuk membuka seluruh jaringan. Hari demi hari, aku menelusuri bukti demi bukti. Aku mengunjungi lokasi-lokasi pengiriman, berbicara dengan saksi yang bersedia bekerja sama, dan memeriksa setiap detil yang mungkin terlewat. Tidak jarang aku harus menahan napas saat menyusuri lorong-lorong gelap, menyadari bahwa setiap langkah bisa diawasi. Dewi Astutik bukan hanya cerdik, tapi juga berani. Aku tahu, wanita ini memiliki perlindungan yang kuat, tidak hanya dari bawahannya, tapi juga dari orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Suatu sore, saat aku duduk di ruang kerja sendiri, Hendra masuk dengan ekspresi tegang. "Ade, kau harus lihat ini," katanya sambil menyerahkan dokumen. Aku membukanya, dan di layar terlihat beberapa transfer besar yang mengarah ke rekening asing. Nama-nama yang tercantum dalam dokumen itu sebagian besar asing, tapi ada satu yang familiar, seorang jenderal polisi berinisial T. Jantungku berdegup lebih cepat. Hendra menatapku dengan serius. "Kau tahu siapa ini, kan? Dia orang yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan, bahkan presiden sekalipun. Jika benar keterlibatannya, kau harus ekstra hati-hati. Tidak ada yang bisa menahan akibatnya jika bocor sebelum waktunya." Aku menelan ludah, menyadari risiko yang mengintai. Tapi aku juga tahu, ini adalah kesempatan untuk mengungkap jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Jika aku mundur sekarang, kebenaran akan tetap tersembunyi, dan masyarakat akan terus menjadi korban. Penyelidikan semakin intensif. Aku memeriksa transaksi dan catatan komunikasi Dewi secara bersamaan, berusaha menemukan titik lemah. Setiap kali menemukan pola baru, hati ini berdebar, apakah ini petunjuk yang benar, atau jebakan yang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian kami? Aku pun memutuskan untuk memanggil beberapa saksi kunci yang pernah bekerja dengan Dewi. Beberapa ragu untuk berbicara, ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Aku harus meyakinkan mereka bahwa mereka aman jika mau membuka rahasia. Ada satu saksi, seorang kurir yang dulu bertugas di jaringan pengiriman internasional, yang akhirnya mau bicara setelah aku menjanjikan perlindungan penuh. "Saya hanya ingin hidup aman, Pak Ade," katanya sambil menunduk. "Dewi, dia bukan orang yang bisa ditebak. Semua yang dia katakan adalah hukum di antara kami. Tapi ada satu hal, ada yang melindungi dia, seseorang sangat berkuasa. Kalau saya bicara sembarangan, saya takut nyawa saya taruhannya." Kata-kata itu menusuk hati. Aku menghela napas panjang. Semua yang selama ini aku duga benar, jaringan ini tidak bisa dibongkar hanya dengan menangkap Dewi. Ada figur yang lebih besar, yang selama ini melindungi jaringan ini dari sorotan hukum. Seiring malam menjelang, aku duduk sendiri di kantor, menatap layar komputer yang menampilkan peta jaringan Dewi Astutik.
Setiap titik, setiap garis, menunjukkan betapa kompleks dan berbahayanya jaringan ini. Aku menyadari satu hal, penyelidikan ini bukan hanya soal menangkap kriminal, tapi juga soal menghadapi kekuatan yang selama ini tersembunyi. Di ruang hening itu, aku berbisik pada diri sendiri, "Ade, kau harus hati-hati. Ini bukan sekadar kasus narkoba. Ini adalah pertaruhan nyawa, integritas, dan prinsipmu sebagai polisi." Meski rasa takut menyelusup, ada juga dorongan kuat, keinginan untuk mengungkap kebenaran, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa orang-orang seperti Dewi Astutik dan para pelindungnya tidak lagi bisa bebas beraksi. Aku menatap foto Dewi Astutik yang diambil dari operasi penangkapan. Tatapannya masih menusuk, penuh misteri dan kesombongan. Dan aku tahu, penyelidikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan tekad yang bulat, aku menyiapkan diri untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Setiap bukti, setiap saksi, setiap langkah, harus diperhitungkan dengan matang. Karena satu kesalahan saja, seluruh jaringan yang selama ini tersembunyi bisa menelan kami, dan mungkin lebih dari itu. Aku, Ade Irawan, penyidik polisi, siap menelusuri jalan berbahaya ini. Menelusuri jejak Dewi Astutik dan para pelindungnya, hingga kebenaran yang tersembunyi di balik kekuasaan muncul ke permukaan. Pagi itu udara di ruang interogasi terasa pengap, meski AC menyala keras. Cahaya putih dari lampu neon menyorot wajah Dewi Astutik dengan tajam, menyingkap setiap ekspresi dingin dan tenang yang selalu ia pertahankan. Aku duduk di seberangnya, menatap mata yang begitu menantang. Tidak ada ketakutan di sana, hanya ketenangan yang hampir menyiksa kesabaran. "Ade Irawan," sapanya pelan, suaranya halus tapi menusuk, "jadi kau penyidik utama kasus ini? Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Aku menahan napas sejenak, lalu menjawab dengan tegas, "Dewi Astutik, aku di sini bukan untuk berbasa-basi. Aku ingin tahu siapa yang membantumu menjalankan jaringan ini, siapa yang selama ini melindungimu." Ia tersenyum tipis, senyum yang sama seperti kemarin saat ditangkap. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat bulu kuduku meremang. Wanita ini benar-benar cerdas, lebih cerdas dari yang kubayangkan. Ia tahu permainan yang kami jalankan, namun tetap memilih untuk menatap lurus, seolah menantangku untuk mengambil langkah salah. Interogasi dimulai dengan pertanyaan dasar, pengiriman, kurir, dan lokasi penyimpanan. Dewi menjawab dengan tenang, kadang mengalihkan pembicaraan, kadang memberi petunjuk samar. Namun di setiap jawabannya, aku menangkap pola tertentu. Pola yang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar eksekutor, tapi otak utama dari jaringan ini. "Ade," ia memulai dengan suara lembut tapi tegas, "kau pikir aku takut? Aku bukan orang biasa. Orang yang menempatkanku di posisi ini sudah memastikan aku terlindungi. Jadi kau harus sangat berhati-hati." Kalimat itu membuatku menegakkan badan. Aku tahu, ada ancaman yang tak terlihat di balik kata-katanya. Namun aku tidak bisa mundur. Setiap jawaban yang ia berikan adalah kunci untuk membuka jaringan yang selama ini tersembunyi. Aku menekan, mulai mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik tentang sumber narkoba dan orang-orang yang terlibat. Dewi sesekali tersenyum, seolah menikmati permainan ini. "Ade, kau tahu, bukan semua orang bisa kau percayai. Banyak yang seolah menolongmu tapi sebenarnya mengawasi dari belakang." Aku menatapnya, mencoba membaca makna di balik kata-katanya. Ada informasi penting yang ingin ia sampaikan, tapi hanya jika aku bisa menanyakannya dengan benar. Sejak awal, aku merasakan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang individu-individu berkuasa yang selama ini melindunginya. Beberapa jam berlalu, dan aku mulai memperkenalkan dokumen-dokumen yang kami temukan, bukti transfer, catatan komunikasi, serta foto-foto pengiriman narkoba. Aku menatap reaksinya, mencari celah. Dewi menatap dokumen itu sekilas, kemudian menatapku. "Kau benar-benar berani menyiapkan semua ini. Tapi aku ingin kau tahu, beberapa orang yang kau pikir bisa kau tangkap, mereka lebih kuat daripada yang kau bayangkan." Aku menahan napas. Kata-katanya bukan hanya ancaman, tapi petunjuk. Aku tahu, ini adalah cara Dewi memberitahu tentang figur penting yang melindunginya. Figur yang bahkan tidak bisa disentuh oleh hukum biasa. Siapa mereka, Dewi?
Aku bertanya dengan suara yang tegas tapi tetap tenang. Ia tersenyum tipis lagi, menatapku dengan tajam. Ada seorang jenderal, Ade. Jenderal berinisial T. Orang ini, ia memiliki pengaruh besar, sangat dekat dengan lingkaran presiden. Kau bisa membayangkan kekuatan yang ia miliki. Jika aku bicara lebih banyak, hidupku bisa berakhir. Tapi kau, mungkin kau bisa memahaminya. Rasa dingin menyelimuti tubuhku. Hati ini berdebar. Jenderal T, nama yang selama ini hanya terdengar sebagai rumor, tiba-tiba muncul dalam interogasi ini. Ini bukan sekadar kasus narkoba biasa. Ini melibatkan kekuasaan yang sangat besar. Aku menahan napas, menyadari risiko yang mengintai. Tapi satu hal jelas, aku harus mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Dewi. Setiap petunjuk adalah langkah menuju kebenaran, meskipun itu berarti menantang kekuasaan besar. Interogasi dilanjutkan dengan lebih intensif. Aku mulai menanyakan tentang jaringan distribusi, transaksi internasional, dan modus operandi Dewi. Setiap kali ia memberi jawaban, aku menuliskan dengan hati-hati, menandai setiap nama, setiap kode, setiap petunjuk yang mungkin mengarah ke pelindungnya. Ade, kau harus tahu, Dewi berkata pelan, banyak orang berpikir mereka bisa mengendalikanku. Tapi selama ada perlindungan, aku tidak bisa disentuh. Kau mungkin bisa menangkapku sekarang, tapi kau tidak akan pernah menyentuh orang-orang di atasku. Aku mengangguk dalam hati, menyadari kenyataan pahit, kasus ini bukan sekadar menjerat Dewi Astuti. Aku menghadapi kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan. Tapi aku juga tahu, jika aku mundur sekarang, kebenaran tidak akan pernah muncul. Pagi berganti siang, dan interogasi berjalan tanpa henti. Aku membawa lebih banyak bukti, dokumen, dan rekaman. Dewi tetap tenang, bahkan sesekali menertawakan beberapa pertanyaanku, seolah mempertanyakan kemampuanku untuk menembus lapisan pelindung yang melindunginya. Namun aku tidak menyerah. Setiap kata yang keluar darinya adalah petunjuk, setiap gerakannya adalah sinyal. Aku mulai memahami pola pikirnya, cara ia mengatur bawahannya, cara ia memastikan bahwa jaringan tetap berjalan meski ada tekanan dari polisi. Suasana ruang interogasi semakin tegang ketika aku menyinggung nama Jenderal T lagi. Tatapannya berubah sekejap, dan aku tahu aku telah menyentuh topik yang sensitif. Namun, aku tidak berhenti. Dewi, kau harus jujur. Jika kita ingin menyelesaikan kasus ini, kita harus menyingkap semua orang yang terlibat, termasuk T. Dewi menatapku panjang, kemudian tersenyum tipis. Ade, kau memang berbeda. Tidak banyak yang berani seperti ini. Aku bisa bicara, tapi ingat, setiap kata yang keluar bisa menjadi senjata bagi mereka yang berkuasa. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku menghela napas, menegaskan tekadku. Aku siap, Dewi. Aku siap menghadapi siapapun, demi kebenaran. Ia menatapku beberapa detik lebih lama, kemudian akhirnya mulai berbicara dengan lebih terbuka. Setiap informasi yang ia berikan, meskipun tidak lengkap, adalah jendela ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi. Dunia yang melibatkan kekuasaan, korupsi, dan ancaman yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan banyak orang. Ketika malam mulai menjelang, interogasi pun berakhir untuk hari itu. Aku duduk sejenak, menatap Dewi yang digiring keluar ruang interogasi. Ada ketegangan, ada rasa penasaran yang membara di hati. Aku tahu, informasi yang diperoleh hari ini hanyalah awal dari penyelidikan yang jauh lebih berbahaya. Aku menatap catatan yang penuh coretan, nama-nama yang mungkin terkait, dan kode-kode transaksi. Semua itu harus dianalisis dengan hati-hati. Satu kesalahan kecil, satu langkah tergelincir, bisa menghancurkan seluruh kasus dan menempatkan nyawa tim dalam bahaya. Di balik ketenangan Dewi, aku melihat dunia yang kejam dan licik. Dunia di mana hukum bisa dibeli, kekuasaan bisa melindungi kejahatan, dan satu wanita bisa menjadi pusat dari jaringan yang mengendalikan banyak kehidupan. Aku, Ade Irawan, penyidik yang berdedikasi, kini berada di titik awal dari perjalanan berbahaya ini. Perjalanan yang akan menguji keberanian, integritas, dan prinsipku sebagai seorang polisi. Dan aku tahu satu hal, jika aku mundur sekarang, kebenaran akan tetap tersembunyi. Tapi jika aku maju,
Aku harus siap menghadapi siapapun, termasuk mereka yang berkuasa, demi menegakkan hukum dan keadilan. Hari itu suasana kantor terasa lebih berat daripada biasanya. Rasanya setiap langkah yang aku ambil di ruang kerja seolah menimbulkan gema di seluruh gedung. Duduk di meja yang dipenuhi dokumen dan laporan intelijen, aku, Ade Irawan, menyadari satu hal, penyelidikan ini bukan hanya tentang narkoba, tetapi juga tentang kekuasaan yang terselubung dan korupsi yang menempel di setiap lapisan institusi. Aku menatap foto Dewi Astutik yang diambil dari interogasi kemarin. Tatapannya masih menusuk, seolah menantangku untuk melangkah lebih jauh. Setiap kata yang ia ucapkan tentang Jenderal T terus terngiang di kepala. Ada rasa takut, tentu saja, tapi lebih dari itu ada dorongan kuat untuk menemukan kebenaran. Karena jika aku mundur sekarang, bukan hanya kasus ini gagal, tetapi jaringan besar ini akan terus beroperasi tanpa hambatan. Hendra masuk, wajahnya tegam, membawa setumpuk dokumen tambahan. Ade, katanya sambil menaruh berkas di mejaku, aku berhasil mendapatkan beberapa catatan transaksi dan komunikasi yang terkait dengan Dewi. Tapi kau harus tahu, ini berbahaya. Jika bocor ke pihak yang salah, bisa berakibat fatal. Aku mengangguk, menatap dokumen itu dengan serius. Tunjukkan. Hendra membuka berkas dan menyoroti beberapa transaksi besar yang mengarah ke rekening asing. Salah satu nama yang muncul berkali-kali adalah Jenderal T. Lihat ini, katanya, transaksi ini menunjukkan bahwa ada aliran dana besar dari Dewi ke pihak yang seharusnya berada di lingkaran hukum. Itu berarti ada perlindungan tinggi untuk jaringan ini. Hatiku berdegup lebih kencang. Jenderal T, nama yang selama ini hanya kudengar melalui rumor dan laporan intelijen, kini muncul dengan bukti nyata. Aku menatap Hendra, menunggu kata-kata selanjutnya. Ade, kau harus siap, Hendra melanjutkan, mengungkap ini berarti kita akan menghadapi tekanan dari berbagai arah. Bukan hanya dari bawah, tapi juga dari lingkaran kekuasaan yang sangat tinggi. Aku menelan ludah, menahan rasa cemas. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa mundur. Integritasku sebagai polisi dan rasa tanggung jawab pada masyarakat menuntutku untuk melanjutkan penyelidikan ini, meski risiko mengintai di setiap sudut. Aku mulai menyusun peta bukti, menandai setiap transaksi, komunikasi, dan saksi yang bisa menguatkan keterlibatan Jenderal T. Setiap data yang aku temukan menimbulkan dilema moral. Aku tahu mengungkap ini bisa menghancurkan karir, reputasi, bahkan hidupku, tapi tidak mengungkapnya berarti membiarkan kejahatan terus merajalela. Beberapa hari berikutnya aku melakukan koordinasi dengan tim intelijen yang bisa dipercaya. Kami melakukan pengecekan silang terhadap semua bukti, mencari pola yang bisa mengungkap siapa saja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin jelas bahwa jaringan ini tidak hanya sebatas narkoba, tapi juga pencucian uang dan perlindungan dari pihak berkuasa. Suatu malam, saat aku memeriksa laporan di kantor, Hendra menelepon. Ade, ada informasi baru. Saksi kunci yang dulu bekerja dengan Dewi kini bersedia bicara lebih terbuka. Ia menyebutkan beberapa nama yang selama ini tersembunyi. Kita harus segera menjadwalkan pertemuan. Aku mengangguk pada diriku sendiri, meski hanya sendiri di ruangan gelap itu. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Saksi ini bisa menjadi kunci untuk membongkar perlindungan yang diberikan Jenderal T kepada Dewi. Pertemuan dengan saksi berlangsung di lokasi rahasia. Aku dan Hendra tiba lebih awal, menyiapkan pengamanan ekstra. Saat saksi datang, wajahnya tampak tegang, jelas ketakutan akan konsekuensi dari pengakuannya. Namun aku berusaha menenangkan, menunjukkan bahwa tujuan kami adalah mengungkap kebenaran, bukan menghancurkan hidupnya. Saya hanya ingin aman, Pak Ade, katanya, suaranya bergetar. Dewi, dia punya perlindungan kuat. Ada yang di atasnya. Aku takut kalau mengungkap semuanya, nyawaku taruhannya. Aku mengangguk. Kami akan melindungimu. Tapi kau harus jujur, dan jangan menyimpan apapun. Saksi mulai bercerita, mengungkap detail operasi pengiriman narkoba, aliran dana, dan nama-nama yang terlibat dalam perlindungan Dewi. Setiap kata yang keluar membuat bulu kuduku meremang. Dunia yang selama ini kupahami ternyata jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan.
Semua bukti yang dikumpulkan mulai membentuk pola yang jelas. Aliran uang dari Dewi ke rekening tertentu, komunikasi dengan beberapa pejabat tinggi, dan strategi penghindaran hukum yang sangat terencana. Jenderal T tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga memastikan bahwa operasi Dewi tetap berjalan tanpa hambatan. Aku mulai merasakan dilema moral yang berat. Menyebarkan informasi ini bisa mengubah wajah institusi hukum di negeri ini, tapi risiko untuk keselamatan pribadi dan tim juga sangat tinggi. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap keputusan harus matang. Hendra menepuk pundakku. Ade, kita tidak bisa mundur sekarang. Ini tentang kebenaran, tentang integritas. Kau harus memutuskan langkah selanjutnya dengan hati-hati, tapi tetap tegas. Aku mengangguk. Aku sadar bahwa jalan yang kutempuh semakin berbahaya. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa mundur. Dewi Astutik hanyalah permulaan, kebenaran yang sesungguhnya tersembunyi di balik kekuasaan Jenderal T. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap layar komputer yang menampilkan peta aliran dana dan jaringan komunikasi. Setiap titik adalah bukti nyata bahwa korupsi telah menyusup jauh ke dalam institusi hukum. Aku merasa campuran antara takut, penasaran, dan tekad yang membara. Aku menarik napas panjang. Dunia yang kuhadapi kini bukan sekadar hitam dan putih. Ada abu-abu gelap yang mengaburkan batas antara hukum dan kekuasaan. Aku, Ade Irawan, penyidik yang berdedikasi, harus menghadapi dilema ini dengan hati-hati, antara menegakkan hukum dan bertahan hidup. Aku menatap foto Dewi Astutik dan Jenderal T yang kutemukan di dokumen intelijen. Dua wajah yang menjadi simbol dari jaringan yang selama ini tersembunyi. Dewi tampak tenang dan penuh kontrol, sementara Jenderal T seolah tak terlihat namun hadir sebagai kekuatan yang mengintai setiap langkahku. Aku tahu satu hal, jika aku ingin menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran, aku harus siap menghadapi siapapun, termasuk mereka yang berada di atas hukum. Dan malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menelusuri jejak korupsi ini hingga tuntas, meski risiko mengintai di setiap sudut. Beberapa hari setelah aku mulai menelusuri jejak korupsi dan bukti keterlibatan Jenderal T, suasana kerja di kantor menjadi semakin tegang. Setiap detik, setiap langkah, seolah diawasi. Aku, Ade Irawan, merasakan bahwa risiko kini bukan lagi sekadar teori atau peringatan dari Hendra, ancaman itu nyata. Pagi itu, ketika aku membuka email dinas, ada satu pesan yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada pengirim, hanya satu kalimat pendek. Hentikan penyelidikanmu jika ingin tetap hidup. Aku menatap layar dengan mata yang menegang. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi satu hal jelas, ini bukan ancaman kosong. Ini peringatan dari pihak yang memiliki kekuasaan besar, yang selama ini menutupi Dewi Astutik dan jaringan narkobanya. Hendra datang dan melihat ekspresiku. Ade, kita sudah menduga ini akan terjadi. Mereka akan mencoba menakut-nakuti, mengguncang mental. Tapi ingat, ini bagian dari risiko pekerjaan kita. Aku mengangguk, menelan ludah. Risiko memang selalu ada, tapi ketika itu datang dalam bentuk ancaman nyata, rasanya berbeda. Ini bukan sekadar tekanan profesional, ini soal nyawa. Sejak pesan itu masuk, pengawasan terhadapku semakin ketat. Setiap langkahku diperhatikan, bahkan beberapa anggota tim yang biasanya bisa dipercaya, mulai menunjukkan ketegangan. Aku menyadari bahwa Dewi Astutik memiliki jaringan pengaruh yang luas, lebih luas dari yang pernah kubayangkan. Di tengah tekanan itu, aku harus memimpin tim untuk melanjutkan penyelidikan. Kami memeriksa ulang setiap dokumen, menelusuri transaksi, dan memverifikasi setiap saksi yang bersedia bekerja sama. Tapi rasa was-was selalu menghantui. Setiap orang yang mendekati kasus ini bisa menjadi target. Suatu sore, Hendra datang dengan ekspresi cemas. Ade, ada seseorang yang mencoba mendekat ke rumahmu. Sepertinya ingin mengintimidasi. Aku sarankan untuk lebih berhati-hati. Aku mengangguk perlahan, menelan rasa takut yang muncul. Selama ini, aku memang selalu siap menghadapi risiko, tapi tekanan psikologis seperti ini menuntut kewaspadaan ekstra. Setiap langkah harus diperhitungkan. Selain ancaman fisik, ada juga tekanan lain yang datang dari sistem.
Beberapa laporan internal menunjukkan bahwa ada pejabat tinggi yang mempertanyakan tindakan kami. Mereka mencoba memperlambat proses penyelidikan, menunda permintaan dokumen, bahkan beberapa rekan terlihat ragu untuk bersikap terbuka. Semua ini jelas merupakan strategi untuk melemahkan kami, membuat kami ragu, atau bahkan menghentikan penyelidikan. Di sisi lain, Dewi Astutik tetap memainkan psikologi interogasi. Setiap kali aku menghadapinya, ia selalu menatapku dengan tatapan dingin yang penuh perhitungan. Terkadang ia tersenyum, seolah menertawakan usahaku untuk menembus pertahanan yang dibangunnya. "Ade, kau tampak lelah," katanya suatu hari saat interogasi. Menjadi penyidik itu memang melelahkan, apalagi jika harus menghadapi kebenaran yang menakutkan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, mencoba menahan amarah. Wanita ini selalu tahu bagaimana membuat lawannya ragu. Ia tahu bagaimana menakut-nakuti dan memancing rasa takut. Tapi aku tidak bisa kalah. Aku harus tetap fokus pada tujuan utama, mengungkap jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Ancaman semakin nyata ketika aku menerima telepon misterius di malam hari. Suara di ujung telepon terdengar dingin dan tenang, tetapi penuh ancaman. "Hentikan penyelidikanmu, Ade. Jangan sampai kau menyesal." Aku menutup telepon, jantungku masih berdetak kencang. Rasa takut? Ya. Tapi di balik rasa takut itu ada tekad yang lebih besar. Aku tahu, jika aku mundur sekarang, semua yang telah dikumpulkan selama ini akan sia-sia. Aku harus melanjutkan penyelidikan, meski risiko mengintai setiap saat. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk meningkatkan keamanan tim. Setiap pertemuan, setiap wawancara, dilakukan di lokasi aman dan dengan pengawalan ekstra. Aku juga mulai memperhatikan gerak-gerik anggota tim dengan lebih cermat, memastikan tidak ada yang bisa disusupi atau dimanfaatkan pihak luar untuk menghentikan kami. Di tengah tekanan itu, aku mulai menyusun strategi lebih matang. Aku harus mencari cara untuk mengumpulkan bukti yang tidak bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak berkuasa. Aku memutuskan untuk memeriksa semua transaksi Dewi dengan cara yang lebih rahasia, mengumpulkan bukti yang bisa diandalkan, dan menyiapkan saksi yang aman untuk memberikan kesaksian. Sementara itu, Dewi tetap menjadi teka-teki yang menantang. Ia terlihat tenang, namun setiap perkataannya penuh makna, seolah memperingatkan bahwa ancaman selalu ada di sekitar kami. "Ade, kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau harus memahami, kekuatan tidak selalu terlihat. Dan kadang, hukum pun bisa dibeli." Aku menatapnya, merasakan ketegangan yang tak kunjung reda. Kata-katanya menempel di kepala, namun aku menolak untuk membiarkan rasa takut menguasai. Ini bukan sekadar pertarungan hukum, ini pertarungan prinsip dan keberanian. Malam itu, duduk sendiri di kantor yang hampir sepi, aku menatap dokumen-dokumen yang penuh coretan dan catatan bukti. Setiap langkah, setiap keputusan, harus diperhitungkan. Satu kesalahan kecil, dan seluruh penyelidikan bisa runtuh. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Tekanan nyata dari ancaman fisik dan psikologis menghantui, tetapi tekad untuk menegakkan hukum lebih kuat. Aku harus siap menghadapi siapapun, termasuk mereka yang berada di atas hukum, demi mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan. Dewi Astutik hanyalah permulaan. Di balik ketenangan dan senyumnya yang menantang, ada dunia gelap yang menunggu untuk diungkap. Dunia yang melibatkan kekuasaan, korupsi, dan ancaman yang bisa mengubah hidupku. Aku, Ade Irawan, penyidik yang berdedikasi, tahu satu hal, untuk menegakkan hukum, aku harus menghadapi ancaman ini dengan kepala dingin, hati berani, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Karena satu kesalahan saja, tidak hanya kasus ini yang akan hancur, tetapi juga nyawa kami bisa berada di ujung risiko. Dan malam itu, di tengah sunyi kantor, aku bersumpah pada diri sendiri, tidak akan mundur, tidak akan takut, dan akan menelusuri setiap jejak Dewi Astutik hingga kebenaran yang tersembunyi di balik kekuasaan muncul ke permukaan. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara seolah lebih tegang, dan setiap bunyi di kantor terdengar lebih keras dari biasanya. Aku, Ade Irawan, duduk di ruang interogasi, menatap Dewi Astutik yang kini tampak lebih tenang dari biasanya. Namun aku tahu, ketenangan itu menipu.
Wanita ini selalu menyimpan kartu yang lebih kuat daripada yang bisa kubayangkan. Pak Ade, ucap Dewi pelan, matanya menatap lurus ke arahku, kau sudah sampai pada titik yang bisa mengubah segalanya. Aku menelan ludah. Kata-katanya menimbulkan campuran rasa penasaran dan kekhawatiran. Setiap interaksi dengannya selalu seperti berjalan di atas kaca, satu langkah salah bisa melukai, bahkan bisa membahayakan nyawa. Aku menghela napas dan menegaskan diri. Dewi, aku perlu tahu semua. Siapa yang melindungimu, siapa yang membiarkan jaringan ini berjalan tanpa terhenti, siapa yang berada di balik Jenderal T. Ia tersenyum tipis, senyum yang selalu berhasil membuat jantungku berdetak lebih kencang. Ade, kau memang berbeda. Tidak banyak orang berani menatap aku langsung, apalagi menuntut kebenaran. Aku mengabaikan perasaan tegang yang menyeruak dan melanjutkan, menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Aku tahu, ini adalah titik kritis, informasi yang akan keluar dari mulut Dewi bisa menjadi bom bagi institusi hukum, bahkan bisa menghancurkan karir dan nyawa banyak orang. Dewi mencondongkan badan, menatapku seolah menimbang apakah aku siap menerima apa yang akan dikatakannya. Jenderal T, dia bukan hanya melindungi aku. Dia memastikan semua pihak yang mencoba menyentuh jaringan ini dijauhkan. Bahkan beberapa orang di lingkaran hukum, mereka diperintahkan untuk tidak ikut campur. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tahu, ini bukan sekadar ancaman, ini fakta yang bisa menghancurkan karir dan integritas siapapun yang mencoba melawan. Namun aku juga sadar, kebenaran ini harus diungkap. Apa yang harus aku lakukan, Dewi? Tanyaku, suara tegas namun bergetar karena ketegangan yang membuncah. Ia menatapku lama, kemudian berkata, kau harus sangat berhati-hati. Setiap langkahmu sekarang diawasi. Ada pihak yang selalu mengintai, dan mereka tahu setiap pergerakan kita. Bahkan jika kau memiliki bukti, mereka bisa menghapusnya, mengubahnya, atau memutarbalikkan fakta. Kau harus pintar, Ade. Lebih pintar dari mereka. Aku menelan ludah, menyadari risiko yang dihadapi. Selama ini aku selalu menekankan keberanian dan integritas dalam penyelidikan, tapi sekarang aku berada di persimpangan ekstrim. Jika salah langkah, bukan hanya kasus yang gagal, nyawa tim, keluarga, bahkan diriku bisa berada dalam bahaya nyata. Hendra masuk di saat itu, wajahnya pucat tapi matanya tajam. Ade, kita harus bicara. Informasi yang Dewi berikan ini lebih besar dari yang kita duga. Jika bocor, bisa berakibat fatal. Bahkan bisa memicu perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini melindungi jaringan ini. Aku menatap Hendra, mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa mundur. Kita harus melanjutkan. Sementara itu, Dewi duduk diam, tatapannya masih menusuk, seolah menunggu untuk melihat apakah aku cukup berani untuk melangkah lebih jauh. Ade, katanya pelan, kau mungkin tidak menyadari, tapi kau sudah berada di zona merah. Setiap orang yang mencoba menyentuh Jenderal T, mereka akan merasakan tekanan. Dan kau sekarang sudah di tengah-tengahnya. Rasa tegang itu begitu nyata hingga aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang. Aku tahu, dunia yang selama ini kupahami sebagai penegakan hukum kini dipenuhi jebakan, tekanan politik, dan kekuasaan yang bisa menelan siapa saja. Namun satu hal jelas, aku tidak bisa mundur. Integritasku sebagai polisi dan tanggung jawab pada masyarakat menuntutku untuk tetap maju. Aku harus menelusuri bukti lebih dalam, mencari cara agar setiap aliran dana, setiap komunikasi, dan setiap saksi bisa diabadikan secara aman, sehingga kekuasaan Jenderal T tidak bisa menutupi kebenaran. Aku mulai menyusun strategi baru. Pertama, semua bukti yang diperoleh harus diamankan di lokasi rahasia yang hanya diketahui Hendra dan aku. Kedua, setiap saksi harus diberi perlindungan ekstra, karena tekanan terhadap mereka pasti akan meningkat. Ketiga, setiap langkah interogasi harus direncanakan dengan matang, agar Dewi tetap merasa aman tetapi informasi krusial tetap bisa keluar. Dewi menatapku, seolah membaca rencanaku. Ade, katanya pelan, kau harus tahu, beberapa orang yang kau kira sekutu, mereka mungkin musuh. Bahkan mereka yang terlihat membantu bisa saja menjadi alat bagi mereka yang berkuasa. Aku menahan napas,
menyadari betapa rumitnya jaringan ini. Semua yang aku pelajari selama ini hanyalah permukaan. Sekarang, aku benar-benar berada di titik kritis, harus menembus perlindungan Jenderal T, mengumpulkan bukti yang tidak bisa diintervensi, dan melindungi tim sekaligus diri sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang kerja sendiri, menatap layar komputer yang menampilkan peta aliran dana, komunikasi, dan catatan saksi. Setiap titik menunjukkan risiko nyata, tetapi juga menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenaran. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan menegaskan tekad. Aku tahu satu hal, jika aku mundur sekarang, kebenaran akan tetap tersembunyi, dan Dewi Astutik serta jaringan pelindungnya akan terus beroperasi tanpa terhalang. Tapi jika aku maju, aku harus siap menghadapi segala konsekuensi, bahkan yang paling ekstrim. Di tengah sunyi malam, aku merasa beban yang kupikul begitu berat. Tekanan fisik, psikologis, politik, dan ancaman nyata seakan menindih setiap langkahku. Tapi satu hal tidak bisa dihapus, tekadku untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum. Dewi Astutik hanyalah permulaan dari gelombang masalah yang akan datang. Jenderal T, dengan kekuasaan yang tak terlihat namun mengendalikan segalanya, kini menjadi pusat dari risiko yang kutanggung. Dan aku, Ade Irawan, penyidik polisi, harus menempuh jalan berbahaya ini, menghadapi dilema ekstrim, dan memastikan bahwa kebenaran tidak terkubur oleh kekuasaan dan ketakutan. Dan di detik itu, aku tahu, puncak ketegangan baru saja dimulai. Sejak informasi kritis tentang Jenderal T mulai mengalir dari Dewi Astutik, tekanan yang kami hadapi meningkat drastis. Aku, Ade Irawan, merasakan bayangan ancaman di setiap langkah. Tidak hanya dari dunia kriminal, tetapi juga dari lingkaran kekuasaan yang selama ini menutupi Dewi. Pagi itu, aku tiba di kantor dengan perasaan tegang. Beberapa telepon masuk dengan nada dingin dan anonim, mengulang pesan yang selalu sama, hentikan penyelidikanmu atau kau akan menyesal. Aku menatap layar telepon, menahan napas. Ancaman ini tidak lagi bersifat teoritis, mereka benar-benar mengawasi setiap gerakanku. Hendra datang, wajahnya pucat, menaruh beberapa dokumen di mejaku. Ade, kita harus berhati-hati. Ada indikasi bahwa seseorang mencoba menyusup ke tim kita. Mereka ingin menghentikan penyelidikan sebelum bukti menguat. Aku menatapnya lama. Mereka tidak akan berhasil, Hendra. Ini sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kami memutuskan untuk memperkuat keamanan tim. Setiap dokumen kini disimpan di lokasi rahasia, setiap pertemuan dilakukan dengan pengamanan ekstra. Bahkan beberapa saksi yang bersedia bekerja sama harus dipindahkan sementara untuk memastikan keselamatan mereka. Semua langkah ini membuat tekanan meningkat, tetapi aku sadar itu satu-satunya cara agar penyelidikan tetap berjalan. Dewi Astutik sendiri tampak santai ketika aku kembali menemuinya untuk interogasi lanjutan. Tatapannya tetap menusuk, seolah menantangku. Ade, kau tahu, mereka mulai bergerak sekarang, katanya pelan. Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikanmu, termasuk menyerang orang-orang yang kau percayai. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Wanita ini benar-benar ahli dalam memainkan psikologi. Setiap kata yang ia ucapkan menggetarkan pikiran, membuatku harus tetap fokus agar tidak terbawa emosi. Dewi, aku di sini untuk mengungkap kebenaran, bukan untuk takut pada ancaman, jawabku tegas. Namun, aku tahu ancaman itu nyata. Beberapa jam kemudian, salah satu anggota tim melaporkan kejadian mencurigakan, ada orang asing yang mencoba mengikuti mereka saat kembali dari lokasi saksi. Kami segera meningkatkan pengawasan. Aku merasa dunia seakan menutup, dengan tekanan yang datang dari segala arah, dari kriminal, dari kekuasaan, dan dari ketidakpastian internal tim sendiri. Interogasi dengan Dewi dilanjutkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Aku mulai menanyakan detail transaksi yang melibatkan Jenderal T. Dewi menatapku, tersenyum tipis, dan berkata, Ade, kau benar-benar ingin tahu semuanya? Kau harus siap. Jika informasi ini bocor sebelum waktunya, nyawamu bisa menjadi taruhan. Aku menelan ludah, tapi tetap menatapnya. Tekadku tidak bisa goyah. Aku siap menerima risiko, Dewi. Tapi kau harus jujur.
Aku harus tahu siapa yang melindungimu dan siapa yang mengendalikan jaringan ini. Dewi tersenyum, kemudian mulai membuka sebagian informasi yang selama ini disembunyikannya. Ia menjelaskan aliran dana besar, rekening-rekening yang dilindungi, dan kontak-kontak penting yang menjaga agar operasi tetap berjalan. Semua informasi ini menunjukkan bahwa Jenderal T benar-benar berada di puncak perlindungan. Saat interogasi berlangsung, aku merasakan tekanan moral yang sangat besar. Setiap kata yang keluar dari Dewi adalah petunjuk, tapi sekaligus jebakan psikologis. Aku harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan tidak bisa dimanipulasi atau disalahgunakan. Bahkan satu kesalahan kecil bisa berarti kehancuran. Hendra menepuk pundakku saat aku selesai menulis catatan. Ade, kita harus bertindak cepat. Jika mereka menyadari informasi ini bocor, mereka akan melakukan tindakan drastis, termasuk terhadap saksi dan tim kita. Aku mengangguk, sadar bahwa setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Tekanan fisik dan psikologis semakin terasa, terutama ketika kami mulai menghadapi perlawanan nyata dari pihak yang melindungi Dewi. Sejumlah kontak yang sebelumnya dianggap aman, mulai menunjukkan ketidakpastian, menolak bekerja sama karena takut akan konsekuensi. Pada malam hari, aku duduk di kantor sendirian, menatap peta jaringan yang menampilkan aliran dana dan komunikasi Dewi Astuti. Setiap titik adalah risiko, tetapi juga menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Aku tahu bahwa puncak konflik semakin dekat. Jika salah langkah, bukan hanya penyelidikan yang gagal, nyawa tim, bahkan nyawaku, bisa berada dalam bahaya nyata. Dewi tetap menjadi teka-teki yang menantang. Ia tahu bagaimana membuat lawannya ragu, bagaimana menakut-nakuti tanpa menyentuh fisik. Setiap kata yang ia ucapkan di interogasi adalah peringatan, namun juga petunjuk untuk melangkah lebih jauh. Aku menatap foto Dewi dan dokumen yang berisi nama Jenderal T. Dua wajah yang kini menjadi simbol tekanan maksimum dalam penyelidikan ini. Aku sadar, untuk menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran, aku harus menghadapi semua tekanan ini, dari ancaman fisik, tekanan psikologis, hingga dilema moral yang membara. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan menegaskan tekad. Tidak ada jalan mundur. Aku harus melanjutkan penyelidikan, melindungi tim, dan memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan tidak bisa diintervensi. Dunia yang selama ini kupahami sebagai penegakan hukum kini dipenuhi jebakan dan kekuasaan yang bisa menelan siapa saja. Di tengah sunyi malam, aku bersumpah pada diri sendiri, aku, Ade Irawan, penyidik polisi, akan menghadapi serangan balik ini dengan kepala dingin, hati berani, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Dewi Astuti hanyalah permulaan dari gelombang masalah yang lebih besar. Aku tahu, puncak konflik berikutnya akan lebih berbahaya, dan aku harus siap untuk menghadapi semua konsekuensi yang mungkin muncul, demi menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kekuasaan. Malam itu gelap dan sepi di kantor penyidik narkoba. Hanya suara deru kipas angin dan denting jam yang terdengar di ruangan. Aku, Ade Irawan, duduk menatap layar komputer yang menampilkan aliran bukti, komunikasi, dan rekening yang berkaitan dengan Dewi Astuti. Hati ini terasa berat, karena aku tahu satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Ancaman yang kami terima selama beberapa hari terakhir kini berubah menjadi nyata. Saksi yang sebelumnya bersedia bekerja sama mulai menghilang. Salah satu anggota tim melaporkan bahwa mobil yang digunakan saksi diparkir di tempat yang mencurigakan. Hendra segera menghubungiku, wajahnya pucat. Ade, mereka sudah mulai bergerak, katanya pelan. Jika kita tidak segera bertindak, ini bisa berakhir fatal. Aku menarik napas panjang. Setiap detik terasa seperti menahan napas di bawah air. Tekanan fisik, psikologis, dan politik menggabung menjadi satu. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa mundur. Aku harus menghadapi risiko ini, demi menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Dewi Astuti tetap menjadi teka-teki yang menantang. Tatapannya dingin, tapi kali ini ada kilatan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keseriusan yang menandakan bahwa ia siap mengungkap sesuatu yang lebih besar. Aku memasuki ruang interogasi, menatapnya lurus. Dewi, aku butuh semua yang kau ketahui tentang Jenderal T. Tidak ada yang ditahan, tidak ada yang disembunyikan.
Ia tersenyum tipis, kemudian mencondongkan badan. Ade, kau benar-benar ingin tahu? Aku akan bicara, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Jika ini bocor sebelum waktunya, nyawa kita semua bisa taruhannya. Jantungku berdetak kencang, tapi aku menegaskan diri. Aku siap. Dewi menatap lama, kemudian mulai membuka rahasia yang selama ini disembunyikannya. Ia menjelaskan bagaimana Jenderal T tidak hanya melindungi Dewi, tetapi juga memanfaatkan jaringan narkoba ini untuk mencuci uang dan mengendalikan beberapa pejabat tinggi. Bahkan, beberapa proyek besar pemerintah ternyata dijadikan sarana untuk menyamarkan aliran dana gelap. Aku menatapnya, tak percaya, namun setiap kata yang keluar darinya diperkuat oleh dokumen dan bukti yang kami miliki. Dunia yang selama ini kupahami sebagai hukum dan penegakan keadilan ternyata dipenuhi korupsi sistemik. Hendra, aku bergumam setelah interogasi selesai, kita harus segera menindaklanjuti ini. Ini bukan sekadar kasus narkoba. Ini korupsi tingkat tinggi, melibatkan pejabat dan kekuasaan besar. Hendra mengangguk, menatapku dengan wajah tegak. Tapi Ade, kita harus hati-hati. Mereka tahu kita mulai menelusuri jejak ini. Aku khawatir mereka akan menyerang kita secara langsung. Tak lama kemudian, peringatan itu datang. Seseorang mencoba masuk ke kantor dengan alasan palsu, mengaku sebagai petugas dari pusat. Beruntung, prosedur keamanan kami cukup ketat sehingga orang itu bisa dihalau sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Namun kejadian itu menjadi alarm nyata, Jenderal T dan pihak yang melindungi Dewi tidak hanya diam. Mereka mulai bergerak, menyiapkan langkah balasan yang bisa membahayakan kami. Tekanan yang sebelumnya hanya berupa ancaman kini berubah menjadi tindakan nyata. Di tengah semua ini, aku harus menjaga tim tetap fokus dan aman. Setiap langkah penyelidikan harus direncanakan dengan teliti, setiap bukti diamankan di lokasi rahasia, setiap saksi dijaga dengan pengamanan ekstra. Semua ini menimbulkan tekanan yang luar biasa. Di malam yang sunyi, aku duduk sendiri di kantor. Pikiran ini berputar, menimbang risiko dan langkah selanjutnya. Aku tahu, jika gagal, bukan hanya kasus ini yang hancur, nyawa tim, bahkan diriku, bisa berada di ujung bahaya. Namun satu hal jelas, aku tidak bisa mundur. Kebenaran harus diungkap, meski menghadapi risiko terbesar. Dewi Astutik telah membuka pintu ke dunia gelap yang tak terlihat, dan aku harus menelusurinya hingga ke akar. Aku menatap foto Dewi dan catatan tentang Jenderal T. Dua wajah yang kini menjadi simbol tekanan maksimum dalam penyelidikan ini. Aku tahu, puncak konflik baru saja dimulai. Dan di detik itu, aku menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Jika aku gagal, bukan hanya kasus yang gagal, tapi keadilan dan hukum yang aku junjung akan hancur di tangan kekuasaan yang tak terbatas. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan berjanji pada diri sendiri, aku, Ade Irawan, penyidik yang berdedikasi, akan menghadapi puncak konflik ini dengan kepala dingin, hati berani, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Dunia yang kupahami selama ini sebagai hukum dan penegakan keadilan kini berubah menjadi medan perang yang nyata. Dan aku harus bertahan, mengungkap kebenaran, dan memastikan bahwa keadilan tidak terkubur di balik kekuasaan. Malam itu, sunyi dan gelap, menjadi saksi tekadku yang membara. Puncak konflik telah datang, dan aku harus siap menghadapi gelombang ancaman yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Sejak puncak konflik terjadi, tekanan terhadap tim kami semakin terasa nyata. Aku, Ade Irawan, merasakan betapa tipisnya garis antara keberanian dan kehati-hatian. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap keputusan bisa menentukan nasib kami. Namun satu hal tidak bisa dihapus, tekad untuk menegakkan hukum tetap menyala. Pagi itu, aku memanggil Hendra dan tim inti untuk rapat darurat. Di ruang rapat, kami menata dokumen-dokumen, bukti transaksi, dan laporan intelijen. Semua harus dicek ulang dan diamankan dengan prosedur tertinggi. Kita tidak bisa mengambil risiko sedikit pun. Aku membuka rapat. Mereka mulai menyerang secara langsung, dan kita harus siap menangkis. Hendra menatapku. Ade, kita harus mulai bekerja dengan metode yang lebih rahasia. Semua saksi harus diamankan, lokasi bukti harus tersembunyi, dan komunikasi harus terenkripsi. Jika satu saja bocor,
mereka akan memanfaatkan celah itu. Aku mengangguk, mempersiapkan strategi baru. Kami membagi tim menjadi dua, satu kelompok fokus pada keamanan saksi, satu lagi pada pengamanan bukti dan dokumen. Aku sendiri memutuskan untuk terjun langsung memantau pengumpulan bukti di lapangan. Di tengah kesibukan itu, Dewi Astutik kembali menjadi sorotan. Tatapannya tetap dingin, tapi ada kilatan sesuatu yang sebelumnya tak kulihat, kesediaan untuk bekerja sama, meski terbatas. Ia memberikan informasi tambahan tentang aliran dana yang lebih rinci, serta beberapa nama penting yang selama ini tidak muncul. "Ade," katanya pelan, "aku hanya bisa membantu sejauh ini. Tapi kau harus tahu, mereka yang berada di atas Jenderal T tidak main-main. Setiap langkahmu diawasi, dan setiap orang yang membantu kau bisa menjadi target." Aku menatapnya, merasakan beratnya tanggung jawab. "Aku tahu, Dewi. Tapi setiap informasi yang kau berikan sangat berharga. Kita akan gunakan ini untuk menutup celah mereka, bukan untuk menaruh nyawamu dalam bahaya." Dengan koordinasi yang lebih rapi, kami mulai menindaklanjuti setiap jejak transaksi dan komunikasi yang diberikan Dewi. Setiap dokumen diperiksa ulang, setiap aliran dana dilacak, dan setiap saksi diberikan pengamanan ekstra. Strategi ini membutuhkan ketelitian tinggi, karena satu kesalahan bisa membuka jalan bagi serangan balik. Di lapangan, aku merasakan tekanan nyata. Beberapa kali, kami harus menghadapi pengintai dan pihak yang mencoba menghalangi investigasi. Namun dengan koordinasi yang matang, tim mampu mengatasi setiap hambatan tanpa menimbulkan risiko fatal. Pada malam hari, aku duduk di kantor, menatap layar yang menampilkan peta jaringan Dewi Astutik dan Jenderal T. Setiap titik aliran dana, setiap komunikasi, dan setiap nama yang muncul harus diwaspadai. Namun dengan strategi yang diterapkan, kami mulai berhasil menutup celah yang sebelumnya dimanfaatkan pihak lawan. Dewi sendiri mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Meskipun sebelumnya penuh perhitungan dan menantang, kini ia memberi informasi yang lebih jujur dan rinci. Beberapa catatan yang ia serahkan membantu kami menutup jalur aliran dana dan mengidentifikasi orang-orang yang menjadi kaki tangan Jenderal T. Aku menatap Dewi dalam diam. Ia tetap menakutkan, tetapi kini ada rasa hormat yang tumbuh. Wanita ini memiliki kecerdikan luar biasa, dan meski menjadi lawan dalam banyak hal, ia juga menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Hendra menepuk pundakku. "Ade, ini baru langkah awal, tapi kita mulai punya kendali. Serangan mereka bisa ditangkis, dan informasi yang Dewi berikan mulai memperjelas posisi kita." Aku menarik napas panjang. Memang tekanan tidak hilang, tapi strategi yang kami susun mulai membuahkan hasil. Dengan setiap langkah yang terencana, risiko mulai bisa dikendalikan, meski ancaman tetap mengintai di belakang. Beberapa hari berikutnya, tim bergerak dengan disiplin tinggi. Setiap pertemuan dengan saksi dilakukan di lokasi rahasia, setiap dokumen dicatat dan diamankan secara digital, dan komunikasi terenkripsi diterapkan untuk menghindari penyadapan. Di tengah semua itu, Dewi tetap menjadi pusat perhatian. Ia memberikan informasi tambahan tentang rekening-rekening yang selama ini tersembunyi, nama-nama yang menjadi kaki tangan Jenderal T, dan strategi penghindaran hukum yang digunakan. Dengan bantuan terbatas dari Dewi, kami mulai menutup semua jalur operasi yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, satu hal tetap jelas, puncak tekanan dan risiko belum selesai. Setiap langkah yang kami ambil kini menjadi hitungan, dan setiap bukti harus dikontrol dengan ketat. Jika ada yang salah, bukan hanya kasus ini yang gagal, tetapi nyawa tim dan diriku bisa berada di ujung bahaya nyata. Di malam yang sunyi, aku duduk sendiri di kantor, menatap layar komputer. Tekanan mulai berkurang sedikit karena strategi berhasil menangkis beberapa serangan, tetapi aku tahu bahwa tantangan terbesar masih menunggu. Jenderal T dan pihak yang melindungi Dewi masih mengawasi, dan setiap langkah harus diperhitungkan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan menegaskan tekad. Aku, Ade Irawan, penyidik yang berdedikasi, akan terus menelusuri jejak Dewi Astutik hingga kebenaran yang tersembunyi di balik kekuasaan muncul ke permukaan. Strategi ini hanya awal dari kemenangan yang lebih besar, tetapi aku tahu satu hal, keberanian, kehati-hatian, dan tekad adalah kunci untuk memastikan keadilan tidak terkubur di balik kekuasaan.
Malam itu, di tengah sunyi kantor, aku merasa ada secercah harapan. Meski ancaman masih mengintai, langkah-langkah strategis yang kami ambil mulai menempatkan kami di posisi lebih kuat. Dewi Astutik, meski tetap misterius, kini menjadi sekutu tak langsung yang membantu membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi. Pagi itu udara di markas penyidik narkoba terasa lebih tenang, meski ketegangan yang kami rasakan selama beberapa minggu terakhir masih membekas. Aku, Ade Irawan, duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas akhir yang menanti tanda tangan. Semua bukti telah dikumpulkan dengan hati-hati, saksi-saksi telah diamankan, dan jalur aliran dana Dewi Astutik kini jelas tertelusuri hingga ke tangan Jenderal T. Hendra masuk, wajahnya menunjukkan campuran lega dan kewaspadaan. Ade, ini saatnya. Semua bukti siap dikirim ke pusat. Kita akan memulai proses hukum terhadap Dewi dan Jenderal T, tapi tetap harus hati-hati, ini bisa memicu gelombang balasan. Aku mengangguk pelan. Selama ini, perjuangan kami bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga menghadapi ancaman nyata dari kekuasaan yang menyelimuti jaringan ini. Kini, saatnya kebenaran itu muncul ke permukaan. Dewi Astutik dipanggil untuk sidang awal. Saat aku menatapnya melalui kaca pengawas, wanita itu tampak tenang, seolah tak peduli dengan konsekuensi yang menantinya. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu ada kepintaran yang luar biasa. Ia telah menjadi kunci untuk membuka tabir gelap jaringan narkoba dan korupsi tingkat tinggi. Di ruang interogasi terakhir sebelum persidangan, aku menghadapi Dewi untuk menutup beberapa informasi tambahan. Dewi, kataku tegas, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk jujur. Semua yang kau sembunyikan akan terbongkar, dan ini akan mempengaruhi proses hukum. Ia menatapku, tersenyum tipis, lalu mengangguk. Ade, aku akan memberi semua yang kalian butuhkan. Tidak ada yang tersisa. Kebenaran harus muncul, meski itu berarti aku harus menghadapi konsekuensi. Dewi mulai membuka semua dokumen tambahan, aliran dana rahasia, komunikasi dengan pihak luar negeri, dan bukti nyata keterlibatan Jenderal T. Semua bukti ini tidak hanya menunjukkan keterlibatan Dewi dalam jaringan narkoba, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan perlindungan tinggi digunakan untuk melindungi operasi ilegal ini. Aku merasakan beban yang selama ini menghantui sedikit berkurang. Semua kerja keras, ancaman, dan tekanan mulai menunjukkan hasil nyata. Hendra menepuk pundakku. Ade, ini dia. Bukti yang kita butuhkan ada di tangan kita. Sekarang tinggal proses hukum yang menentukan. Persidangan berjalan dramatis. Jenderal T yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan kini harus menghadapi fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Bukti transaksi, dokumen rahasia, dan kesaksian saksi yang diamankan dengan pengamanan ekstra, membuat posisi Jenderal T tak lagi aman. Dewi Astutik, meski sebelumnya terlihat sulit ditembus, menunjukkan kooperasi yang signifikan. Informasi yang ia berikan menjadi kunci dalam menghubungkan semua titik jaringan, dari aliran narkoba hingga perlindungan hukum yang selama ini tersembunyi. Aku berdiri di ruang sidang, menatap proses yang sedang berlangsung. Semua risiko, ancaman, dan tekanan yang kami hadapi selama berbulan-bulan kini mulai membuahkan hasil. Hukum mulai menegakkan dirinya, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Di luar ruang sidang, Hendra menatapku. Ade, kau berhasil. Kita berhasil membawa kasus ini ke titik terang. Meski jalannya tidak mudah, ini adalah kemenangan untuk hukum dan masyarakat. Aku menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua pengorbanan, ketegangan, dan risiko nyawa yang kami hadapi selama ini kini memiliki arti yang jelas. Keadilan ditegakkan, dan kebenaran muncul di atas kekuasaan yang selama ini menyembunyikannya. Setelah sidang terakhir, Dewi dibawa ke tahanan dengan pengawasan maksimum, sementara Jenderal T menghadapi proses hukum yang tidak bisa diintervensi. Dunia gelap yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan kini mulai runtuh, dan siapapun yang mencoba menutupinya harus menghadapi konsekuensi. Aku duduk di kantor, menatap timku. Hendra, bersama anggota lainnya, menunjukkan ekspresi lega namun tetap waspada. Ade, kata Hendra, ini baru permulaan.
Tapi kita sudah membuktikan bahwa keberanian dan integritas bisa mengalahkan kekuasaan yang selama ini menutupi kejahatan. Aku menatap mereka semua, tersenyum tipis. Dunia yang kami hadapi selama ini penuh risiko, tetapi keberanian, strategi, dan keteguhan hati membuat kami mampu menghadapi gelombang ancaman, psikologi musuh, dan tekanan politik. Di ruang kerja, aku menatap foto Dewi Astutik yang dulu menjadi teka-teki sulit ditembus. Kini, wanita itu menjadi simbol dari pengungkapan kebenaran, bahwa di balik kekuasaan dan ancaman, integritas dan keberanian tetap bisa membawa keadilan. Aku menarik napas panjang, menutup berkas terakhir, dan menyadari satu hal, perjuangan ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang keberanian menghadapi risiko terbesar demi kebenaran. Dan malam itu, di kantor yang sepi, aku, Ade Irawan, penyidik yang berdedikasi, merasa lega namun tetap waspada. Dunia yang gelap telah terbuka, kebenaran telah muncul, dan meski ancaman selalu ada, keadilan telah ditegakkan. Aku tersenyum tipis, menatap timku, dan menyadari satu hal yang pasti, keberanian, strategi, dan keteguhan hati akan selalu menjadi kunci untuk menegakkan hukum, bahkan ketika dunia di sekitarmu penuh kekuasaan dan korupsi.